berzikir dalam Al-Quran, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran sebagai keadaan ingat kepada Allah yang dengan ingat itu terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Karena itu orang yang merasa dilihat oleh Allah, maka mustahil dia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Keluar dari masjid mustahil tertukar sandal. Karena ketika ia akan gunakan, ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berbuat curang dalam pekerjaannya. Mustahil ia korupsi, mustahil ia mencuri, mustahil ia membegal, mustahil ia berselisih, mustahil ia membuat hoax, mustahil ia berbuat maksiat. Karena ia merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat kita yang telah memberikan manfaat dalam hidup kita. Dari Jumat ke Jumat, jangan-jangan bahkan datang ke Jumat pun masih bermaksiat juga. Ada yang tanpa malu datang ke Jumat belum selesai urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum bertobat. Di kantongnya masih ada handphone dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Apa tidak malu? Salat menghadap Allah, di handphonenya ada koleksi gambar-gambar yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ada video-video yang tidak Allah sukai. Ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Ada hubungan dengan tetangga yang belum tuntas. Ada hubungan dengan anak istri yang belum tuntas. Cita-cita masuk surga, cita-cita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu menghadap Allah dengan lumuran maksiat? Apa tidak malu berjumpa dengan Rasulullah berlumur maksiat? Perhatikan saudara, bila sampai Jumat ini ratusan kali, ribuan kali belum membantu kita, membuat kita ingat kepada Allah, maka perhatikanlah peringatan Allah yang disampaikan 15 abad yang lalu, bahkan sejak di era sahabat Rasulullah SAW. Quran surah ke-57 Al-Hadid di ayat yang ke-16. Ayat ini diturunkan pada dua kondisi. Satu, saat kalangan orang beriman dari sahabat-sahabat Rasulullah yang semula berada di Mekah dalam keadaan terhimpit oleh kesulitan, tiba-tiba hijrah ke Madinah merasakan kenikmatan. Dengan nikmat itu bisa nyaman makan kembali, minum kembali, nyaman beraktivitas. Yang semula tertekan, terintimidasi saat berada di Mekah, hijrah ke Madinah mendapatkan segala kenyamanan. Dengan kenyamanan itu mulai lupa dengan Al-Quran, mulai lupa dengan kualitas sholat yang sebelumnya khusyuk ditunaikan, mulai lupa dengan ingat kepada Allah. Maka turunlah Quran surah ke-57 ayat ke-16 ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, hei kata Allah, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman itu kepada Allah untuk serius imannya, untuk benar-benar mendekat kepada Allah, untuk benar-benar khusyuk menyembah Allah, li dzikrillah, untuk ingat Allah, untuk mulai sadar menyiapkan bekal pulang. Kalian itu akan wafat kata Allah, kalian pulang. Anda apapun pekerjaan Anda, kedudukan yang tinggi Anda dapatkan, harta yang banyak Anda raih, tetap Anda akan wafat. Orang-orang dulu wafat, yang kemarin wafat, yang sekarang pun akan wafat. Tunjuk diri Anda di cermin. Duhai Adi Hidayat, Anda wafat. Duhai Fulan, Anda wafat. Kata Allah masih tidak sadar juga. Masih belum ada juga kekhusyuan untuk ingat kepada Allah. Masih belum sadar juga akan dihisab. Mana sholat kalian yang satu amalan itu akan menjadi penentu amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Sungguh amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, sholatnya. Mana amal soleh yang dikumpulkan? Kenapa banyak maksiat yang dikerjakan? Apa belum tiba waktunya untuk khusyuk menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa